Gensa Gopi, seri 45, Resi Druwoso Sang Pengelana. Resi Druwoso tidak menanggapi amarah dari Raden Basudewa sebelum ia mengetahui permasalahan yang sebenarnya. Oleh karena itu, ia ingin tahu apa yang terjadi sesungguhnya kepada Dewi Kunti. Resi Druwoso memang telah meninggalkan Dewi Kunti lebih dari telung condro 3 bulan. Selama itu dia sempat singgah di beberapa negeri. Salah satunya singgah di Hastinapura. Di Hastinapura sempat bertemu dengan Raden Pandu Dewonoto, sang putra mahkota. Ia juga sempat berkunjung ke teman lamanya seorang kusir kerajaan. Ketika melihat keadaan Dewi Kunti seperti itu, ia pun bertanya, Nini Dewi, apa yang terjadi selama ini, Nini?" "Aku juga tidak mengerti, Bopo." Dewi Kunti bingung. "Itu namanya gedek Garwanto. Yang satu pura-pura bertanya, yang satu pura-pura tidak tahu." Raden Ugrasena menyela. "Berterus teranglah Ki, biar semuanya jelas," desak Raden Basudewa dengan keras. "Kang Mbok, apa yang terjadi?" Raden Haryo Praburukmo menambahkan. Dewi Kunti hanya diam, karena tidak tahu mesti berkata apa. Resi Druwoso yang syarat dengan pengalaman dan nalurinya yang tajam, kemudian bertanya lagi. "Apakah Nini Dewi meramalkan ajian yang pernah aku ajarkan?" Dewi Kunti tidak segera menjawab. "Coba ingat-ingat nih," pintar si Druwoso. "Aku tidak sengaja mengucapkan. Aku hanya sedang menghafal, Bopo." Jawab Dewi Kunti jujur. "Terus?" desak Resi Druwoso. "Ketika aku sedang berjemur sambil menghafal mantra, aku tak sengaja menyebut nama Bathara Surya." Dewi Kunti mengambil nafas sejenak, sedangkan yang lain diam mendengarkan. "Terus apa yang terjadi ini?" Resi Druwoso lah yang bertanya. "Tak diduga-duga, datanglah Bathara Surya menemuiku." Dewi Kunti ragu untuk melanjutkan. "Lanjutkan saja ceritanya nih," Resi Druwoso memintanya. "Baiklah, setelah kami saling bertegur sapa dan saling memperkenalkan diri dan berbincang seperlunya, perasaanku kemudian melayang-layang. Kemudian aku tak sadarkan diri. Setelah sadar, Bathara Surya sudah tidak ada." Cerita Dewi Kunti, meskipun ada sedikit yang ia tutupi. "Mustahil itu, pasti cerita Ngoyoworo. Tidak ada buktinya." Raden Basudewa memotong dengan suara keras. Berhadapan dengan kakaknya yang sifatnya keras itu, Dewi Kunti tidak menyanggah, hanya diam. "Itu pasti hanya cerita karangan yang sudah kalian buat untuk menutupi aib kalian. Jangan membawa-bawa nama seorang dewa." Suara Raden Basudewa semakin keras. Dewi Kunti hanya menunduk, tidak menjawab. Yang tidak mengalami tentu sulit untuk mempercayainya. Resi Druwoso bergumam, seolah kepada dirinya sendiri. "Bagaimana mungkin seorang dewa di kayangan tiba-tiba mendatangi orang berjemur?" Raden Basudewa semakin tidak percaya. "Aku pun juga sulit untuk percaya, Ki." Raden Haryo Praburukmo menyela. "Ceritanya kok aneh-aneh toh, Kang Bu?" Raden Haryo Ugrasena menambahkan. "Demikianlah yang terjadi, Dimas." Dewi Kunti membalas pertanyaan adik bungsunya itu. "Jadi,
Kang Mbok bisa menghadirkan seorang dewa? Pertanyaan Raden Ugrasena dengan jujur dan lugu. Kenyataannya memang demikian, Dimas. Dewi Kunti meyakinkan. Kalau aku tidak melihat sendiri, aku tidak akan percaya. Potong Raden Basudewa. Resi Drwasa berpikir keras bagaimana bisa meyakinkan Raden Basudewa dan adik-adiknya itu. Bersambung. Kalau hati sudah dikuasai oleh tuduhan, maka akan sulit menerima keterangan, walau keterangan itu benar adanya.